Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube gua, si YRJ. Kini kembali lagi di konten gua, yaitu tentang narasumber kita nih yang ada di pelajar SMK Negeri 2 Depok. Ini dia masih pelajar ya, masih kelas 3. Tapi udah lulus ya. Alhamdulillah udah lulus. Baru dapat surat kelulusan ya. Baru dapat surat kelulusan ini. Berarti kita di sini bercerita sama pelaku dan korban tawuran pelajar. Kita ngulas balik nih gimana sih selama lu sekolah nih sampai lu sekarang nih lu kan baru dapat SKL ya, belum masuk dunia kerja, belum ngerasain tuh namanya dunia kerja tuh yang tingkat kesulitan itu lebih sulit lah dibandingin sekolah ya. Dan juga ibarat kata waktu sekolah ya kita nongkrong ini bisa, nanti saat lulus bisa lah namanya kita nongkrong kayak sebebas sekarang lagi tuh gak bisa. Udah beda nih zonanya, eranya juga udah berubah. Kita udah harus mau ada dua pilihan nih. Lu pengen kalau lulus nih, biasanya kalau lulus tuh ada dua pilihan nih. Kalau enggak lu kuliah, biasanya langsung lanjut kerja. Bener ya? Pasti ada kepikiran situ, ada kepikiran situ ya. Wah, ini Bang dari Bang Giung, nama asli siapa? Namanya Fikri. Ini Cilung, nama asli siapa lu? Rapli Ripaldi. Nama ente siapa? Ardian. Dipanggil siapa? Ardian juga, gak ada nama samaran. Oke, siap. Nama siapa? Mamat. Dipanggil siapa? Mate. Oke. Ini Bang Rifki. Dipanggil siapa Gi? Rifki. Ini dari pelajar SMK Negeri 2 Depok lah ya. Dan di sini mereka bakal bercerita nih tentang kesan-kesan mereka nih selama sekolah, dan apalagi mereka nih belum bisa move on lah dari sekolahan ya kan. Benar-benar baru banget lulus, dan lulusnya pun angkatan corona ya. Iya. Berarti di judul bisa gue taruh angkatan corona nih. Ya, maksudnya ini era corona lah. Waktu era corona ini lu jadi gak ngerasain namanya UN ya. Gak ngerasain UN, dan gak ngerasain juga namanya ibarat kata euforianya tuh lulusan ya. Lulusan mungkin cowok-cowoknya masih tetap, cuman nggak seseru tahunan sebelumnya lah. Cowok-cowok itu ramai sekarang karena nggak boleh keramaian, paling sebagian PSBB bang. Social distancing. Bener, ibarat kata ya mau nggak mau ya. Padahal sih dibilang iya ngakhirin masa sekolah tuh enaknya bareng-bareng, karena kita masih bareng-bareng, tapi nggak masalah ya. Nanti ini dari sini lulus mau kerja mau kuliah nih Bang Jum? Langsung kerja. Kenapa nggak ada pengen kuliah? Dananya dulu itu. Oh, dananya dulu. Bisa jadi. Benar, tapi jangan pernah ini nih Bang Jum, jangan pernah putus asa nih kalau emang selagi pendidikan itu penting banget Bang Jum. Terus ya mudah-mudahan sih bisa kuliah juga ya. Bang Kilong gimana, mau kerja mau kuliah nih? Aku sih mau kerja dulu bang. Kerja dulu. Iya. Kira lah. Benar. Iya sih. Dulu juga gue nggak langsung kuliah sih. Kerja dulu baru masuk kuliah. Pengen ngerasain pakai duit sendiri ya. Pasti. Sama anak laki kan. Bang Ardian pengen kuliah apa pengen kerja nih? Kerja bang. Kerja. Iya. Kenapa nggak kuliah? Oh nanti ya. Kita mau nyobain dan dulu. Iya benar. Ternyata rasain ceritanya sendiri gitu. Bang Mamat pengen kerja apa pengen kuliah nih? Kerja dulu. Kenapa nggak pengen kuliah? Nyari duit dulu. Oke, Bang Rifki mau kerja Pak? Ikut teman-teman yang kerja atau mau kuliah? Iya. Mau kuliah. Nanti mau kuliah di mana nih Bang Rifki? Saya pernah ibadah. Terus di mana? Online. Oh, online. Di mana tuh kuliahnya? UP. Oke, salah. Dimanapun kuliahnya ya lu tebus dah. Mau dimanapun lu kerja, dimanapun lu kuliah, itu lu tebus dah. Kesalahan lu dari kata nanti pas lu kerja nggak akan ada namanya lu ditanya lu berapa tahun lu nongkrong, berapa tahun lu tawuran, berapa kali lu ngebagi orang, berapa kali dibagi. Gak ada namanya pertanyaan kayak gitu Bos. Saat lulus nanti ya pertanyaannya seputar posisi lu. Oke, lanjut ke konten yang sebenar-benarnya nih. Oke, dari Bang Giung ini di mana Bang?
Posisi rumah di mana? Kawan. Kawasan di Jati ya. Bang Gio, kira-kira punya pesan gak nih selama lo jadi anak pelajar nih? Lo kan sekarang masih jadi pelajar ya, ibarat kata baru lulus mah masih disebut pelajar lah, belum jadi alumni lah, masih jadi pelajar lah ibarat kata. Itu selama lo sekolah ada nggak sih kira-kira yang lo kira-kira tuh lu berkesan banget buat lu ini bisa lu ceritain sama udah sekolah nih dari kelas 1, kelas 2 sampai sekarang kelas 3. Ada sih bang. Apa tuh? Pas waktu nolong Ardian nih. Ardian, Iya. itu posisi kelas berapa? Kelas berapa lupa sih itu. Itu udah pokoknya oh iya. Ibarat kata dulu lah ya. Nggak baru-baru ini lah ya. Masih ingat Masih inget. Iya. Nolongnya gimana tuh Bang Jun? Boleh diceritain kan nih keren remaja? pas waktu si Ardian mau baca kita tolong kan kita tarik. Malah kita yang kena ini. Kena, malah kena. Itu Iya. posisi berantem apa? Malam? Siang? Siang Oh siang, di mana tuh? di depan Samsat. Oh di depan Samsat. Oh Iya. Cinere. Cinere. Oh di situ rencana apa tuh? Nggak tahu udah kalau ribut emang soalnya sama-sama ketemu. Oh saya mau ketemu. Iya. Di situ nyari atau gimana? Lagi jalan. Oh lagi jalan. Posisi emang lagi pada BBM. Akhirnya ribut tuh. Ribut. Kronologis ributnya gimana tuh Bang? Ini kalau boleh tahu. Karena kan kita emang lagi bawa BBM ya bang ya. Kita berdua doang sama Ardian. Oh berdua. Iya, Naik berdua. motor. Naik motor. Di situ biar kita copot biar kita Dua-duanya bawa nih, dua-duanya bawa. gue bawa biar kita copot kita berdua tapi si Ardian lagi maju. Oh terus. Maju kan si Ardian maju. Dia nggak kuat kan kita tarik malah kita yang kena. Oh lu niatnya tuh nolongin dia. Iya. Malah lu yang kena, lu berkesan. Lu di situ masih inget tuh ya? Masih bang. Masih inget tuh. Masih inget. Lu kira-kira ributnya sama sekolah daerah mana? Bang? Itu ya bang. Wah, berapa kali tuh, Bang? Oh, lu ketemu aja lah ya. Dan dia posisi siap juga tuh. Siap juga bang ya. Wah, Jalan lagi beres. ributnya di posisi satu ya. Nah, dari sini Bang Cilung nih. Bang Cilung, kira-kira ada gak sih kesan-kesan yang paling berkesan yang pengen lu ceritain mungkin? Itu banyak sih bang. Boleh nggak nih ada yang lu ceritain dulu sebagai pelajar yang dikit lagi nih lu bakal lulus? Boleh yang diceritain nih. Waktu itu ribut Ribut di mana tuh? Wak? di daerah Mojong. Daerah Bojong. Ya, Sama depan sekolah pom. daerah mana tuh? Itu kalau nggak salah Bojong Sari ada tuh sekolahnya di situ. Daerah Bojong. Oh, daerah Bojong Sari tuh ya. Ya. Terus? Ya, jadi ceritanya di situ kita lagi ngerayain ultah tuh bang. Oh, SMK 2 Ulta. Kan 5 ultah. Juli ya. Ya, 5 Juli ya. itu angkatan saya. Terus, Itu terus. posisi masih libur bang, masih liburan sekolah lah. Masih liburan sekolah. Iya, jadi Kok bisa berantem gitu? nah anak-anak jadi sebelum ultah tuh anak-anak pada kayak rebukin dulu dah bang. Mau Oh, gimana emang nih? pas banget ultah SMK 2 itu pasti selalu pas liburan ya. Pas Liburan, liburan, iya. mulu gitu terus. Iya, nah dari situ anak-anak pada ngusulin nih bang, gimana kalau kita lainnya blok aja Oh, ngeblok. sambil potong kue tuh bang. Iya, iya, iya. Ya, akhirnya kita ngeblok di daerah Bojong, Ayu. Nah kita 12 tank tuh kita nge-lab bang yang Oh, nge-lab. kedua sambil motong kue. Nah ada sekolah tetangga bang gitu. Oh, nonton awal-awal. Awal. Nah dari situ dia mau cuma nonton doang tuh bang, nggak ngomen. Iya, iya. Nah kita selesai lab. Nah yang tadi kalau yang tadi nonton sama kita ada yang lokit bang atau Oh. orang. Gila, angkatan lu mah sekarang udah ya kelihatannya tuh dari lab ya. Jadi nggak usah pakai ada antek-antek lagi ngelokit, nggak ada lagi namanya basis lokit ya kan? Janjian bang janjian. Nah dari situ kita awalnya kita belum siap ya kayaknya masih belum siap cuma nggak tahunya dari arah Palu itu ada nggak tahu sekolah apa kampungan tiba-tiba tutup belakang kita bang. Oh di situ. Ya kita belum siap tuh bang kondisinya. Kira kita mundur tuh bang mundur. Itu kita kan gak terima nih bang, namanya Iya. kita kan gengsi bang. Dibilang kayak gitu. Kondisi ulang tahun Kondisi juga ulang ya. tahun juga nggak terima, kira anak-anak pada udah ajakin lagi aja janjian, kira janjian tuh bang. Itu juga janjian maksain sih bang. Maksain. Itu cuma Sekarang apa tuh? maksain sih BR. Oh biar ya nggak ada ya. Yang madain anak-anak sih banyak sih cuman Posisi malam berarti ya? posisi malam bang itu cuma kita ngaduan ya. Oh sama dia juga ya. Dia juga pakai juga. Nah kita BR cuma 3, saya, Adian, sama ada kawan saya Anas, dia nggak ikut jalannya. Kita nah, tahunya anak SMK 2 nya
situ tuh. Rame tuh lawannya. Sama-sama rame Sama-sama rame. cuman dia kalahnya di BR. Iya. Terus kurang persiapan lah ya. kurang persiapan. Malam itu kan ya mau nggak mau kita siap nggak siap kita lawannya siapa Iya. siapanya kita nggak tahu mau itu pelajar atau bukan tuh kadang kalau malam tuh nyaru. Ya akhirnya situ kita ribut. Nah kita jebol. Kita ada korban bang. Korban tuh Korban. siapa tuh? Si Anas. Oh si Kawan Anas. saya ya. Buat Anas nih ntar dia bakal nonton gak nih kira-kira? Insya Allah nonton. Insya Allah nonton lah ya. Terus gimana tuh ceritain? Jadi kita berantem ribut. Awalnya sih nafsu bang kita bertiga. Yo. Nafsu. Kita jebol. Si Anas jatuh. Udah tuh dia. Anas jatuh. Dibanyakin. Saya ngeliat. Saya mau terbalik. Oh, Niat saya mau bantuin supaya nggak terlalu si Anas. Iya. Nah pas saya mau bantuin terbalik, nah saya juga ikut kena di situ Tapi bang. selamat tuh dia. Alhamdulillah selamat. Lu kena juga? Di gimana? Di sini bang. Oh lu pas lu bantuin Dia kena juga. Udah dari situ kira Masuk kita masuk rumah sakit bang. masuk rumah sakit dijahit gitu ya. Jahit. Kalau nggak salah 28 jahitan. 20 jahitan tuh. Kalau lu Saya cuma 6. Pak dijahit juga tapi. Juga tapi udah bang kira di situ bubarin dah warga ada tuh bang Iya. pada akhirnya kita pada bubar dah tuh. Lu boleh sih kelas berapa sih lu? Itu kita baru naik kelas 3 bang. Boleh kelas. Baru naik kelas 3 ini. Dia bang kelas Tidak ya. dia kelas saya ya. Ya kita Tapi sedih setengah aja. kondisi deh, maksudnya anaknya nggak apa-apa. Alhamdulillah anaknya nggak apa-apa. Nggak ada yang efek yang parah gitu sabar. Alhamdulillah ya. Di situ lu bisa petik lah, kata pelajaran. Ibarat kata lu di situ ya nih, petik pelajaran itu ibarat kata ya masa muda lu, ini masa muda lu. Ibarat kata kalau dia harus disesalin, nggak harus disesalin juga karena udah berlalu juga. Tapi dia berani disesalin nih. Terus, nah dari Adrian nih, kira-kira ada nggak nih kisah berkesan lu sama mereka nih? Ada bang, pengalaman lu. Paling berkesan sih pas di perahu itu pasti kelas berapa tuh? Itu Oh, 2 hari sebelum UN ya? Iya. Oh 2 hari sebelum 2 hari sebelum UN ada kejadian bang. belum lama dong. Belum lama itu Oh kejadian. iya. Sebelum ada corona lah ya. Udah ada tapi nggak terlalu parah banget. Oh iya terus. Ya itu kejadian tahu sama sekolah tetangga lah. Sekolah tetangga itu musuhnya temen gue sendiri wah. Oh temen lu sendiri. Iya itu juga ya mau gimana lagi kan. Udah beda seragam profesional ya kalau kata Ayas nih beda seragam profesional Iya, ya. rasa heran juga sih. Udahlah mau gimana lagi. Jadi kumpul tuh. Kumpul. Ya bacokin lah. Lu ikut tuh ikut ngebantai juga. Kalau bacokin enggak bang. Oh enggak. Teman. Ya. Yang lain nanti ya. Iya. Terus tapi dia doi nggak sampai nggak apa-apa. Kronologisnya gimana tuh ya? Bisa sampai ribut dia jebol tuh gimana tuh ya? Janjian bang. Janjian Janjian. malam. Sore. Oh main sore. Terus gimana tuh kronologisnya? Bisa diceritain nggak nih? Ya pertama sih dia janjian nih. Katanya ditolong. Nah akhirnya di Perahu tuh. perahu. Sama sekolah? Ada bang. Sekolah daerah mana tuh? Tangerang. Oh daerah Tangerang. Terus. Janjian di situ. Pas saya suruh dengarin gue jauh ya bang. Di situ. Ribut Nah, jadi dia tuh. temen saya ngeliat saya bang, cuma nggak ditegur. Dia mau gimana kan? Oh lu lawan temen-temennya dia lah ya? Lawan temen saya. Oh lawan dia juga? Iya. Ya udah sih. Mana? Itu temen SMP? SMP di mana dia? Oh SWG itu. Gua udah baca kita dulu tahu kabarnya tuh. Lihat juga saya. Oh itu sebelum UN baru kemarin berarti ya? Lama. Tapi sama kita nggak pulang. Datang doang polisi di sekolah. Iya. Kita tahu lah itu udah nonton sekolahnya ya. Situ ya lu mungkin pengen ngakhirin masa-masa sekolah lu ya. Ya sebenarnya mah maksudnya bukannya lu berkata sebelum gua lulus nih gua pengen banget ngakhirin cerita gua gitu ya. Tapi ya diambil baiknya lagi sekarang berkata ya mungkin dari gua nih ya mungkin dari gua sih ya udahin lah ya berkata
mungkin itu masa-masa lu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di sekolah. Tapi saat ya sekarang ini ya lu pikirnya lebih ke depan lagi lah. Lebih kemana? Lebih ke masa depan. Oke, ke Bang Rahmat nih. Rahmat, kira-kira ada nggak nih kisah-kisah lu yang paling berkesan yang gak lu lupain? Ya, banyak sih ya. Apa tuh? Gimana tuh? Kemudian tadi di perahu terus nggak jadi akhirnya di Paria. Gue tuh kayaknya udah habis banget tuh, kita habis tuh juga rame. Nggak tahu tuh juga gabungan sama mereka soalnya malam buahan tadi. Pakaian rapor segala. Kejadian 2000 tuh. Rame deh Sama sekolah daerah mana tuh? Sama. Oh sama. Terus di situ yang menurut lu nih nggak bisa lu lupain tuh apa tuh? Itu ramenya gitu kan, rame sama-sama rame, terus pokoknya habis drop juga pakai segala aircraft lah, terus dia pakai petasan. Pakai petasan juga? Dia pakai petasan tuh. Dia pakai petasan, kita nggak pakai petasan, jadi itu Ada yang kena gak tuh? iya, itu ada yang kena jadi Serdia. Oh ada yang kena ya? Kenanya bisa lu ngeliat dia kena atau gimana? Iya, Sapi saya bakul kena. Oh gitu? Sapi saya. Terus gimana kronologisnya, ceritain dong biar seru nih. Ya, pas dropnya aircraft sama ya gol. Aircraft dia pada mati duluan, kita mau ke tamparan banget tuh. Oh. Terus Orang kemudian dia itu udah pasang sama paman kita jadi salah nih mundur. Mundur bubar dah tuh kita pada ambiar dah pokoknya. enggak udah tuh di situ ketinggalan dia atau gimana? Iya, dia soalnya dia depan dah udah. Oh, kena tuh, wajah tuh ya? Dijahit tuh ya? Wah, di sebelah mana? Di paha bang. Oh di paha? Oh itu tuh ya? Iya. Itu ibarat kata jadi bekas lu sampai lu nanti tua pun, lu punya anak pun masih inget bang. Iya, lu nggak bakal bisa hilang. Asli sih, jujur kalau buat gua nih ya dulu, lu berantem misalkan lu make ya sekiranya wapak atau apalah gitu ya, lu nggak bakal punya luka atau bekas yang bisa lu ceritain nanti sampai lu udah kayak kakek. Tapi kalau lu misalkan lu nggak pakai wapak atau nggak pakai apa ya, dan lu punya luka bekas, itu lu bakal bisa jadi pelajaran sekaligus diceritain sampai lu kakek lu bisa ngapain. Itu tanda lu saat perangan di zaman sekolah ya. Tapi lu sekolah ya udahlah, bagus lah ya. Jadi pelajaran bener tadi kata. Buat Bang Rifki kira-kira ada kesan-kesan yang paling berkesan ya nih selama lu sekolah? Ya, paling berkesan bang. Iya. Ada sekarang kelas 1. Oh, kelas 1. Gimana tuh ceritanya? Berarti lu masih punya abang kelas tuh ya? Daerah Oh Leo, siapa tuh? ya mau janjian terus nggak jadi kan, saya balik sama ada yang Bocah-bocah lu. terus ada apa kelas kedua di daerah Tampot. Oh, Bian ya? Ya, Masih Bian. Oh yang sama SMK. ya, Itu terus. kan tuh Bang Dian juga tuh Oh, semua kelas 1 berjajan bang. oh itu lu kelas lu ikut ada di situ? Enggak bang, nggak ikut. Oh nggak ikut lu karena lu cabut posisi Iya. di situ kelas 1 yang Dikumpulin sama Bang kelas baru dekat sekolah ada Ridik Oh iya terus. sama kelas 2 tuh semuanya kumpulin yang Oh. habis pulang pada dia Oh, lu sama abang kelas lu ibarat kata kelas 1 semua dikumpulin di situ. Lu sampai lu digambar-gambarin sampai. Masih inget abang kelas lu yang gambar-gambarin? Masih inget ya, tapi udah damai lah ya. Ibarat kata nggak nyimpen dendam lah ya. Ini buat abang kelas Rifki nih yang pernah gambar-gambarin anak. Lu ikut juga Mas? Ikut juga waktu itu. Ikut kumpulin juga. Saya ikut ributnya tapi pas digambarin saya nggak ada. Oh, lu ikut juga. Oh. Nih buat abang kelasnya nih. Tuh. Masih baik adik-adik kelas lu. Kagak punya dendam sama lu. Kalau dia punya dendam gimana? Ya.
Jadi janganlah sebagai lu nih, lu kan juga jadi abang kelas nih, punya kelas 1, punya kelas 2. Ya sebenarnya lebih dididik lagi lah, ibarat kata lebih diturunin lagi lah. Janganlah lu main tangan, karena orang tua mereka juga nggak pernah main tangan ya kan. Ibarat kata belum tentu orang tua mereka tuh main tangan sama mereka. Dan jangan juga ibarat kata lu jadi abang kelas dan lu pengen banget dihargain gitu, dihormatin gitu, dihargain mungkin karena lu abang kelas gitu ya di sekolah. Tapi di luar udah beda. Janganlah dihormatin, karena orang yang dihormatin bakal ditusuk dari belakang, tapi jadilah orang yang disegani, ya kan? Maksudnya jangan ngebar kekuatan lu, tapi lu punya kekuatan buat ngelindungin orang-orang yang lemah. Tapi itu bang, ada sih berkesan tuh saya dari kelas 1 sama kelas 2 dipukulin di cek. Itu kelas 2 baru nampolin kelas 1 gantian. Oh kelas 1 nampolin kelas 2 gitu? Satu orang 3 kali. Oh gitu tuh? Itu tuh ibarat kata lu nggak ada tapi lu nggak protes tuh. Gua nggak ada bang, nggak begitu. Iya bang, kita nggak sempat ngomong ke sama aja udah ibarat kata ya lu maafin lah. Mungkin dia kesel karena waktu itu angkatan lu juga ya. Dan buat dia kan waktu itu kan akhirnya putus sekolah kan dari situ. Buat dia hanya disesalin ya. Dia ya ada gue juga lah. Abangnya aja ada gua berarti dia. Iya. Jadi jangan disesalin juga nih. Jangan disesalin. Nah, ini lu kan udah cerita lu berkesan ya. Mungkin banyak lagi lah cerita-cerita lu yang berkesan yang mungkin kalau diceritain bisa sampai pagi. Nah, kira-kira sekarang ke segmen apes nih. Apes dari bikin lu dari kelas 1 sampai kelas 3 nih sekarang. Lu pernah apes nih? Lu apa lu ketangkep atau lu bacok atau gimana pernah? Masalah apes, alhamdulillah bang, nggak pernah. Tapi kayak gitu ada saya sama teman malu bang, Gimana? lagi pulang sekolah nih, saya berdua naik motor pulang. Suara pulang Rame dah tuh. ya, dan satu di Oh dilecehin lah lu nggak berbuat apa-apa di situ ya? Lu kelas berapa sih? dua. Oh udah masih kelas 2. Dari situ saya malu Lu banget. di situ ibarat kata apes banget lu Harga ibarat diri, kata. Bang. Tapi di situ di sisi apes lu masih ada dia nih. Bagus lu nggak diturunin tuh satu truk, bisa ambiaran lu. Situasi lagi nggak macet banget, macet tapi nggak Oh, macet, nggak oh lu terlalu. naik motor. Oh iya, ibarat kata lu mungkin di situ apesnya tuh karena ya lu nggak bisa memperjuangin harga diri lu sebagai laki mungkin ya. Tapi nggak masalah ge, itu mah nanti bakal lu tebus di masa depan. Lu jadi apa? Ke orang yang lecehin lu ibarat kata ya mungkin ngata-ngatain lu, bilang lu cemen. Nanti lu buktiin saat lu dari sekolah itu pembuktian itu di situ. Oke, Mat. Pernah apes gak nih Mat selama masih sekolah nih? Kalau aku sendiri mah nggak pernah. Nggak pernah. Terus Paling tangkap polisi kali ya. ketangkep pernah? Dari kapan tuh? Itu lagi mau Oh demo yang kemarin, yang lagi rame-ramenya tuh pelajar. Turun dulu, ikut tuh. itu mah semuanya emang sih rame banget. Habis Sekolah, ya, habis. habis banget. Habis. Rame banget itu. Pulang dari sekolah jam berapa tuh? Kita nggak sekolah. Oh nggak sekolah. Sekolah ya, cabut semua. Hari Senin pagi-pagi ngumpul. Yang Kopaja tuh, Kopaja rame. Lu satu sekolah doang apa gabung sama sekolah lain? Enggak, satu sekolah. Oh satu sekolah doang ya. Berarti kita udah satu sekolah lain rame. Terus Jalan tuh 2 Kopaja sampai mau lewat sono Pondok Indah. Belum sampai sono, pas sampai Polsek Limo tuh ada polisi situ. oh digeruduk tuh. Langsung Kopajanya langsung terbalik. Udah digiring dah ke Polsek rame-rame. Oh iya sih, itu gua nonton juga sih di berita gila. STM semua bersatu ya. Nggak ada musuh-musuhan di situ di hari itu. Itu hari perdamaian anak STM tuh ada hikmahnya juga. Gila Indonesia tuh mantap. Iya, ibarat kata apes aja ada untung ya. Ya kan? Tragedi kayak gitu ada hikmahnya. Nah, itu gimana teman? Tangkap. Itu ya. Orang tua lu tahu dong. Iya tahu. Wah, habis dong dulu. Iya. Ya, kayak mau di depan gitu. Iya. Foto demo gitu. Tapi masih beruntungnya tuh lu di situ nggak dikeluarin masa lah ya. Untungnya gitu ya. Wah gila. Terus lu selama kelas 1 sampai kelas 3 baru itu tuh Mas ngerasain
masuk polsek rame gitu. Iya. Alhamdulillah, saya ibarat kata lu nggak pernah kebacok gitu, ibarat kata walaupun lu suka nongkrong suka ribut tapi lu nggak pernah sampai kebacok. Mungkin ya ibarat kata lu mulus aja lah ya sampai kelas 3. Nih Bang Ardian, kira-kira apes tadi kan udah dibilang itu Bang Ardian pernah kebacok dari baik. Nah ada lagi nggak kira-kira apes lu selain itu? Kita tangkap dulu. Ada tempat Di dong, ya selalu tempat ya. ini janjian bang. Oh mau jajan. Masih kelas berapa? Kelas 1 masih kelas 1. Oh, hari pertama belum puasa? Sebelumnya malamnya. Oh sebelum. Oh ketemu dua. Oh biar dua. Oh itu dia sendiri tuh posisi. Oh dia berdua juga. Saya mau di training, saya jatuh. Oh jatuh tuh. Yakin emang dia kena waktu. Pak, ini Pak, bener Pak. Boleh tolong. Wah gila lu dicepuin dong musuh lu sendiri lu. Iya, pokoknya. Jadi serangan dia nggak mau salah. Iya. Saya ditangkap. Lu ditangkap dia cabut tuh. Tapi dia. Wah gila ibarat kata. Lu digulung dong tuh sama warga. Wah habis deh lu hapus lu baru kelas 1 ya. Lu disuruh bawain biar buat abang kelas lu tuh ya. Aku emang saya inisiatif. Oh lu inisiatif? Iya. Oh ngajar ya. Yang bisa kelas 3 bang. Oh iya. Oh lawannya itu kelas 3 juga. Tapi akhirnya jadi tuh itu. Gak jadi perahu itu dia dari situ saya ditangkap. Di perahu malah nggak jadi. Ternyata lu kesana tuh ya dibilang komplit, paket komplit loh. Kalau buat nyeritain lu bisa pernah kena juga, pernah masuk politik. Tapi pas kena tuh gimana ya? Boleh diceritain nggak tuh pas apes kena? Pas kena macet ya. Gimana tuh? Lu ributnya gimana tuh bisa sampai kena? Ya habis ribut kan gol tuh. Oh udah kelar, ributnya udah kelar. Pas lu lagi cabut. Saya nggak kuat lari bang. Oh waktu itu lu lari lu Tiga yang paling tinggal. Paha lu tuh. Iya, pahalnya parah Itu banget. jalan dong, tetap jalan, tetap bisa. Belum kerasa lah ya. Belum berasa ya. Iya dong kalau kena itu ya pengalaman gue sih waktu zaman sekolah kalau kena itu emang gak kerasa sekarang. Nanti saat udah diobatin baru rasanya tuh. Itu tapi nggak ada efek apa tuh. Gak perlu jadi agak mengsong jalannya. Enggak tuh ya. Enggak, alhamdulillah enggak ada perubahan apa-apa ya. Lu pernah apes gak lu selama masa sekolah lu? Pernah sih bang kelas 1. Kelas 1? Ya. Gimana? Jadi kita waktu itu saya kelas 1 masih ada LPI bang. Oh LPI Pulang masih ada ya? LPI Oh iya, daerah 2018. Cibinong. Oh ini LPI yang udah 2018? Ya. Udah di sana ya? 2007 akhir. 2017 akhir. Oh iya. Jadi posisi kita itu pulang bareng-bareng nih bang. Kedua, saya masih posisi kelas 1 nih bang. Oh iya. Nah, saya sama teman saya naik motor. Nah, sampai di Cagar Alam, saya isi bensin tuh bang. Di Petara ya? Bitara ya, saya isi bensin. Nah, di situ saya kehilangan jejak dah tuh bang sama abang kelas saya, ya, sama anak SMK 2. Nah, akhirnya saya tanya nih, tadi pada kemana? Pulangnya lewat mana? Lewat Kares kali, Kares. Nah, saya lewat Bitara. Nah, teman saya batu nih bang, kira nanti Kares. Kares. Nah, kita lewat sekolah Baskara bang. Oh, pulang lu malah jadi ngelewatin sekolah Baskara. Iya. Posisi jam berapa tuh? Posisi sore itu pada bang. Oh sore itu Jam tengah 5-an kalau nggak salah. Oh iya. Nah, udah sampai depan sekolahannya. Nggak taunya di deket gangnya itu masih ada pelajarannya bang, pada nongkrong di situ. Mungkin mantekin sekolah abang-abang kelas lu Bisa juga ya? jadi mungkin. Nah, dari situ saya pertama awalnya nggak ngeh tuh bang, ada pelajar. Nah, kira dia ngeliat seragam saya. Waktu itu saya pakai baju seragam PDU warna hijau. PDU. Oh, sekolah itu ya di Depok Barat. Ya, baju Taruna itu. Iya. Kira diapalin dah tuh bang sama anak Baskaranya. Oh. Kira di situ posisinya mati nih bang, macet. Di saya anak Baskara itu nggak ngeliat, taunya dia ngejar bang. Udah ngejar. Dia ngejar, posisinya Lu macet. berdua doang tuh ya? Saya berdua jatuh. Siapa temen lu berdua? Saya berdua saat jatuh. Siapa tuh namanya?
Ada Ridwan. Oh Ridwan, namanya buat Ridwan nih. Cinta Bang Cilung. Jatuh, terus saya cabut, saya tinggal sendiri tuh bang. Oh. Jadi digebukin, nggak digebukin, maksudnya kayak dikopelin lah, diapain segala. Nah untungnya Lu saya, turun dari motor. iya turun. Kira saya dibantu dah tuh sama orang situ, sama tukang pasti situ. Tapi dipisahin. Alhamdulillah tuh saya nggak. Tapi nggak apa-apa ya. Alhamdulillah ya. Udah jauh itu dikit lah. Iya waktu itu mungkin lu masih sayang sama Allah lah. Ya. Lu masih satu nih Ya. yang gua kasih yang berat-berat dulu nih. Alhamdulillah. Tonjok-tonjok dulu lah. Ntar udah kelas 2, kelas 3 baru ngasih nama yang bacot lah. Iya. Tapi enggak. Alhamdulillah lu di situ enggak kenapa-napa. Dan enggak ada kasus juga itu ada. Alhamdulillah. Masih ada alhamdulillahnya nih. Alhamdulillah. Di sisi apes kita masih ada alhamdulillahnya. Nih buat Bor, lu kira-kira ada apesnya nggak nih? Yang Gio nih. Iya ada sih bang kalau namanya hidup. Iya masih ada. Terus boleh diceritain nggak nih apesnya apa kira-kira? Waktu ribut malam tuh aku udah matian. Oh iya dong. Terus Niat mau nolongin tapi jadi gue lagi yang kena emang. oh di situ kena. Iya. Tapi Tapi di situ- alhamdulillahnya di situ gue nggak kena batu tapi pada longsor kena aspal. Oh, itu kronologi gimana tuh? Pas dia cabut kan tuh dia jebol terus gue niatin nolongin kan mau balik. Oh begitu lagi tuh posisinya Iya, begitu lagi tuh. itu yang pedang gue copot kan bang. Main malam tuh ya. Malam. Yang oke. Terus gue ngambil cairan dia kan gue balikin. Di situ gue jatuh tapi badan gue pada bawah kena aspal. Oh, jatuh tuh? Apa seperti iya, Bang. Terus posisi tapi lu nggak sampai kena baca. Alhamdulillah yang nggak kena. Mbak, pokoknya lu di situ jatuh tuh jatuh gitu. Iya udah jatuh. Kayak yang Udah musibah kotor gitu. ya. Ternyata apa tuh tapi lu sampai ketangkep itu nggak pernah ya ketangkep sampai lu masuk ini penjara ikut ke apa sel gitu nggak alhamdulillah janganlah jangan pernah namanya kayak sel itu lah itu kita itu mah wah jauh-jauh indah namanya kayak gitu ya jadi juga masih kasih untung juga lu ya masih dijaga ya tapi pernah tuh lama sampai kebacok pernah oh lu gimana tuh Tadi tuh bang kalau kejadian udah lama sih. oh itu pas pertamanya yang di Samsat tuh lu luka sampai dijahit gitu oh enggak ya itu lu posisi lu tangkis ya oh ribut tuh tangkis tuh lu nggak keber lu mau mana Copot. oh copot Iya. ibarat kata ya pelajar ya kalau nekat ya nekat kayak gitu lah ibarat kata nekat ya dibilang nekat terpaksa juga ya Iya nolongin dia juga ini emang hampir. tapi kawan lah ya nggak bakal bisa dilupain lah ibarat kata pertolongan ya mungkin pertolongan lu nggak bakal bisa dilupain nanti saat lu udah kerja atau dia udah kerja lu bisa ditolong di situ tolong balik lah nah alhamdulillah di situ lu sisi apes kalian berarti ada nih ya sebagai pelajar nongkrong jadi anak basis tuh ada namanya apes lah ya apesnya dan kalian nyesel nggak nih kira-kira Bagus loh. kagak ya alhamdulillah kagak ya punya cerita lah ya punya cerita dan di sini ya mungkin alhamdulillah mungkin kalian nggak nyesel tapi ya sedikit ada di hati tuh berganja karena kalian tuh tuh di sekolah pada pinter kan di sekolah Alhamdulillah. alhamdulillah ya bisa sampai lulus sih Sadar bang ya. bisa ya tapi Bisa dulu ya. ya benar ibarat kata zaman sekolah kalau anak kelas itu emang lebih banyak cenderung ceritanya di luar lah ya ibarat kata cerita di luar di dalam sekolah tuh punya kita cerita dalam sekolah cuman ibarat kata nggak seseru di luar sekolah ya tapi nggak pernah jangan pernah disesali juga buat pelajar-pelajar di luar sana ibarat kata yang masih sekolah nih kayak mereka ya masih namanya ngerasain sekolahan gitu cobalah ibarat kata bikin cerita tuh yang lu nanti yang nggak bakal bisa lupain di dalam sekolah mungkin lu kalau gue tanya di dalam sekolahan cerita yang lu berkesan nggak sebanyak cerita lu di luar mungkin ya pasti karena ya realita apa sisa apa saya itu gini lah ya kita di luar nongkrong nah ini sekarang ke segmen terakhir nih buat kata lu punya pesan-pesan kan nih buat adik-adik kelas lu nih yang masih pada sekolah adik kita kan lu jadi alumni ya nah ini gimana nih ada nggak pesan-pesan buat adik-adik kelas lu dari Bang Jiung dulu nih Apa ya? kira-kira Mending nggak usah langsung ya gitu ya. Kalau nggak mau luka mending nggak usah ikut-ikutan. Iya, langsung juga lah ya. gitu. Ya. karena ribut ya resikonya ntar bakal Iya. kena bacok atau intinya luka lah ya menimbulkan luka lah ya buat dari Bang Cilong nih ada nggak Bang Cilong Dari saya sih mendingan
dengan lupain bang tawuran-tawuran gitu. Lupain lah ya. Ya, jadi kita cari positifnya aja bang, kayak apa Kegiatan lain lah ya. kegiatan lain bang selain tawuran. Oke. Buat Ardian ada nggak ya pesan-pesan buat anak sekolah? Lalu bang stop aja. Stop aja lah ya. Bang Mamat, ada nggak nih pesan-pesan atau buat yang di sekolah nih? Mungkin lu masih punya ibarat kata adik-adikan lu yang lu sayang nih di sekolah nih, ibarat kata ya lu nggak mau lah dia sampai berakhir kayak yang udah-udah. Ada nggak Mat pesannya? Ya jangan diikutin lah ya orang pemburuan apa perburuan itu tawuran. Lagi nggak peraturan nggak ketat sekarang mah terus ya nggak bisa buang lagi itu bukan zamannya. Ya, di situ bukan zamannya. Dari alumni yang lama juga bilang ini udah bukan zamannya, dan ibarat kata buat era lu sendiri, buat nanti ibarat kata lu nanam apa yang lu tanam itu nanti itu yang lu petik. Nah, buat Bang Rifki nih, ada nggak nih? Ya sih buat dari kelas nih udahlah lupain tawuran, kita ambil positif aja. Sama ya. Ibarat kata di sini pelaku sekaligus korban dari tawuran pelajar itu ibarat kata udah nyadarin. Ini bukan siapa-siapa, ini pelajar juga yang sama kodratnya sama lu, yang sama pakai baju seragam pelajar ya. Dan janganlah ibarat kata kalau lu sekarang gini, lu nyari koreng ya, ibarat kata nyari koreng itu kan nyari koreng namanya, Penyakit bang. nyari penyakit. Nah, nanti yang timbul rasa sedihnya itu bukan lu doang, bukan teman-teman lu, tapi siapa? Keluarga lu. Usahain bang. Nah, gitu. Satu nih, iya satu lu nggak bisa ngasih ranking, nggak bisa ngasih prestasi. Tapi kalau lu kalau lu gugur di tengah jalan atau dikeluarin atau bisa mati gitu di, kan itu yang sedih bukan cuma temen-temen lu, keluarga lu yang lu udah digedein segede ini, sia-sia lah. Gitu. Oke, alhamdulillah nih kita udah dapat satu konten dari pelajar atau pelaku sekaligus korban ya, korban juga dong. Ya ibarat kata mungkin nggak bisa disalahin karena masa-masa remaja itu adalah masa-masa kemasan kita ya, masa-masa kita mencari jati diri dan masa-masa kita ibarat kata menemukan suatu hal yang belum pernah kita temuin zaman kecil dulu atau nanti saat kita lulus itu udah nggak bisa lagi ngulang, tapi nggak pernah ada penyesalan ya, alhamdulillah ya. Buat selanjutnya jangan diikuti, jangan pernah berhenti memutus tali permusuhan dan jangan pernah terima dendam warisan. Salam respect CYRJ. Buat STM di Indonesia, Stop tawuran.